Halo, Shalom. Selamat datang di channel The Quiz Alkitab. Kali ini ada 15 pertanyaan tentang isi Alkitab di dalamnya. Penasaran apakah kamu bisa menjawab semuanya dengan benar? Namun sebelum memulainya, bagi yang belum, boleh ya bantu subscribe, share, dan like-nya. Supaya banyak orang lain juga bisa belajar tentang Alkitab dengan cara yang menyenangkan. Oh ya, setelah selesai kuisnya, jangan lupa tulis skor kamu di kolom komentar ya. Without any further ado, yuk kita mulai kuisnya. 1. Siapa yang mengkhianati Samson sehingga ia bisa ditangkap? A. Deborah, B. Naomi, C. Delila, D. Esther. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Delila. Hakim-Hakim 16 ayat 18. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, "Sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku." Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. 2. Ada berapa anak Ishak? A. 2 orang, B. 4 orang, C. 6 orang, D. 12 orang. Siapkan jawabanmu. Jawabannya A. 2 orang. Kejadian 25 ayat 21-26. Dari bagian firman Tuhan ini, kita menemukan kisah kelahiran kedua anak Ishak, yakni Esau dan Yakub, dan apa yang dinubuatkan Tuhan bagi kedua anak Ishak tersebut di masa mendatang. 3. Siapakah murid Yesus yang menyangkali dia 3 kali? A. Yohanes, B. Thomas, C. Petrus, D. Matius. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Petrus. Matius 26 ayat 34. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. 4. Binatang apakah yang dibunuh Samson dengan tangannya? A. Buaya, B. Beruang, C. Singa, D. Serigala. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Singa. Hakim-Hakim 14 ayat 6. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. 5. Siapakah Raja Tirus yang mengirimkan bahan bangunan kepada Raja Daud untuk pembangunan istananya? A. Baal, B. Dagon, C. Hiram, D. Nebukadnezar. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Hiram. 2 Samuel 5 ayat 11. Hiram, raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan kayu alas, tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu. Mereka mendirikan istana bagi Daud. 6. Di kitab Wahyu tertulis angka 666. Angka ini mewakili A. Manusia, B. Naga, C. Babel, D. Nabi palsu. Siapkan jawabanmu. Jawabannya A. Manusia. Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. 7. Siapa yang dikenal sebagai rasul untuk orang bukan Yahudi? A. Petrus, B. Yakobus, C. Yohanes, D. Paulus. Siapkan jawabanmu.
Jawabannya D. Paulus. Roma 11 ayat 13. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. 8. Di manakah tempat pertarungan Daud melawan Goliat? A. Bethlehem, B. Nazaret, C. Yerusalem, D. Lembah Tarbantin. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Lembah Tarbantin. 1 Samuel 17 ayat 2. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di Lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. 9. Apa yang dilakukan Daud setelah kematian Saul? A. Dia berduka. B. Dia bersukacita. C. Dia bingung. D. Dia tidak peduli. Siapkan jawabanmu. Jawabannya A. Dia berduka. 2 Samuel 1 ayat 12. Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. 10. Siapakah nabi yang dikenal sebagai nabi menangis? A. Daniel, B. Yesaya, C. Yeremia, D. Yehezkiel. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Yeremia. Yeremia 9 ayat 1. Sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. 11. Siapakah anak Saul yang menjadi istri Daud? A. Lea, B. Abigail, C. Batsheba, D. Mikal. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Mikal. 1 Samuel 18 ayat 27. Tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka. Dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi istrinya. 12. Kepada siapa Daud menunjukkan kasihnya demi Yonatan? A. Ahimelek, B. Siba, C. Barsilai, D. Mefiboset. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Mefiboset. 2 Samuel 9 ayat 7-8. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang sawu, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? 13. Siapa orang buta yang disembuhkan Yesus di Yeriko? A. Simon, B. Timius, C. Zakaria, D. Bartimeus. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Bartimeus. Markus 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. 14. Siapakah nama kedua anak Imam Eli yang dimurkai Tuhan karena kejahatan mereka yang memandang rendah persembahan kepada Tuhan? A. Hofni dan Pinehas, B. Nadab dan Abihu, C. Gersom dan Eliezer, D. Yoel dan Alia. Siapkan jawabanmu.
Jawabannya A. Hofni dan Pinehas. 1 Samuel 2 ayat 34. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama, keduanya akan mati. 15. Lengkapi ayat berikut. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari titik-titik. A. Celaka. B. Bencana. C. Maut. D. Tipu daya. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Maut. Amsal 10 ayat 2. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Wah, sudah selesai. Apakah kamu menikmati kuis ini? Adakah sesuatu yang baru yang kamu pelajari? Kami benar-benar penasaran. Berikan saran, komen, request, atau apapun itu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk tulis hasil kuismu di situ ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di kuis berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.